Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 mata kuliah sengketa pajak. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada minggu ke-6 yang berjudul sengketa pajak. Perkenalkan anggota dari kelompok 14. Yang pertama ada Muhammad Faizul, yang kedua ada Radisha, yang ketiga ada Taufik. Materi pertama, pengertian dari sengketa pajak yang akan dibacakan oleh Faizul. Kepada Faizul disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak menjadi hal yang dihindari wajib pajak karena sengketa pajak merupakan perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak ketika salah satu pihak tidak melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Biarpun terjadi perselisihan tetapi salah satu pihak tidak melakukan sanggahan, maka tidak ada sengketa pajak. Intinya adalah pajak yang terhutang. Selanjutnya, materi yang kedua, yakni objek pajak sengketa pajak. Objek yang disengketakan adalah keputusan pemerintah di bidang pajak yang ditujukan kepada rakyat selaku wajib pajak yang dirasa merugikan wajib pajak yang bersangkutan. Sengketa dipicu oleh adanya keputusan tata usaha negara di bidang pajak yang wajib pajak dipermasalahkan karena merasa dirugikan oleh keputusan itu. Adapun objek sengketa pajak itu dapat ditinjau dari ADM perpajakan. Objek pajak itu timbul ketika ADM perpajakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Contoh, seorang notaris diwajibkan melaporkan SPPT. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi ADM oleh pejabat pajak. Baiklah, terima kasih Faizul. Materi selanjutnya timbulnya sengketa pajak yang akan dibacakan oleh Taufik. Kepada Taufik disilakan. Baik, materi yang ketiga C, timbulnya sengketa pajak. Timbulnya sengketa pajak apabila salah satu pihak merasa dirugikan baik wajib pajak maupun pejabat pajak, sehingga memajukan keberatan. Sengketa pajak disebabkan atas adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas atas kebijakan tersebut, sehingga mengajukan upaya hukum yang diperbolehkan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak. Pada umumnya, sengketa pajak terjadi saat pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang selanjutnya akan memicu perbedaan perhitungan pajak atau perbedaan interpretasi aturan antar otoritas pajak dan wajib pajak. Next. D. Sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. Sifat sengketa pajak pada dasarnya sengketa yang timbul di bidang hukum pajak, bukan bersumber pada hukum administrasi negara maupun hukum perdata, sehingga ada anggapan bahwa sengketa pajak adalah bagian dari sengketa tata usaha negara, karena mereka beranggapan hukum pajak itu merupakan bagian dari urusan negara. Yang disengketakan dalam pajak adalah pajaknya sendiri, bukan ketetapannya. Jadi diadili bukan pada peradilan tata usaha negara, tetapi di peradilan pajak.
Namun, ada permasalahan yang cukup mendasar untuk penyelesaian sengketa yang terjadi saat ini di antara pihak Direktur Jenderal Pajak atau Fiskus dengan pihak wajib pajak, di mana menurut pihak Direktur Jenderal Pajak atau Fiskus menganggap bahwa surat ketetapan pajak (SKP) bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Next. Namun, SKP ini terbit karena merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan di lain pihak, wajib pajak dan praktisi hukum menganggap bahwa surat ketetapan pajak adalah merupakan keputusan tata usaha negara, karena mempunyai ciri-ciri sebagai keputusan tata usaha negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Baiklah, terima kasih kepada Taufik. Materi selanjutnya berakhirnya sengketa pajak yang akan saya bacakan. Mengenai waktu berakhirnya suatu sengketa pajak merupakan kajian hukum pajak sebagai hukum positif. Dalam arti, hukum lainnya selain hukum pajak tidak boleh melibatkan diri untuk mengkaji mengenai kapan berakhirnya sengketa pajak. Sebenarnya sengketa pajak berakhir ditentukan oleh instrumen hukum yang terdapat dalam hukum pajak. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sengketa pajak berakhir karena penyelesaian di luar peradilan maupun di dalam lembaga peradilan pajak. Pada bagian ini, inisiatif untuk mengakhiri sengketa pajak lebih besar dari pejabat pajak dibandingkan dengan wajib pajak. Dalam arti, wajib pajak hanya bersifat pasif sehingga pejabat pajak harus berinisiatif melakukan penagihan pajak dengan menggunakan instrumen hukum yang disediakan. Instrumen hukum yang dimaksud meliputi instrumen hukum yang sifatnya biasa atau tidak memaksa, dan instrumen hukum yang sifatnya memaksa. Next. Adapun instrumen hukum yang biasa tidak memaksa yang dapat digunakan untuk mengakhiri sengketa pajak adalah surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, atau surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali yang memuat penambahan jumlah pajak yang harus dibayar. Baiklah, sekian dari diskusi kelompok 14. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.